warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan Listiana Dewi 6168, Wahid Murtazam 6169, Dwi Emma Saputri 6169, dan saya sendiri Putri Wijanetias 6171. Yaitu aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Hubungan anggaran dan akuntansi. Hubungannya sangat erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, akuntansi menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Dan data realisasi pelaksanaan anggaran ini nantinya akan dibandingkan dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk mengadakan penilaian atau evaluasi kerja perusahaan. Dengan kata lain, membandingkan antara data akuntansi dengan data anggaran dapat diadakan penilaian apakah perusahaan telah bekerja dengan sukses atau tidak. Fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran adalah merupakan rencana yang dicurahkan ke dalam keuangan dan istilah kuantitatif lain. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. Anggaran berbeda dengan perakiraan atau forecast. Perencanaan laba atau anggaran menunjukkan tingkat atau target yang diusahakan oleh manajemen untuk diraih. Perakiraan atau forecast di pihak lain adalah apa yang diprediksikan oleh organisasi yang akan terjadi. Secara fundamental, 3 pendekatan dapat dipilih dalam menata sasaran laba. Yang pertama, metode a priori sasaran laba mendominasi perencanaan, metode posteriorias, dan metode pragmatik. Harapan publik dan tanggung jawab sosial harus disadari merupakan konsekuensi dari sasaran laba. Selain tujuan perusahaan, titik perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi tindakan pada konteks sosial yang mempengaruhi ekonomi. Titik pengaruh sosial yang potensial meliputi polusi lingkungan dan konsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, dan faktor ekologi lainnya. Jika perusahaan menetapkan tujuan untuk memperoleh mangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan laba, dan memperbaiki citra perusahaan di antara pelanggan, maka anggaran perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atau sumber daya yang perlu untuk mencapai tujuan ini. Anggaran penting memasukkan estimasi arus kas yang juga mempertimbangkan waktu penagihan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, dan peningkatan yang diantisipasi dalam berbagai beban. Berikut adalah beberapa fungsi anggaran. Yang pertama yaitu sebagai hasil negosiasi antara anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsekuensi organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran menunjukkan bagaimana beragam sub-unit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan. Anggaran telah menjadi alat manajemen yang diterima untuk merencanakan dan mengendalikan aktivitas organisasi. Anggaran diterapkan dengan berbagai tingkatan beruman dan keberhasilan oleh kebanyakan
organisasi bisnis dan nirlaba. Untuk menyusun anggaran atau rencana laba terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan atau strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, untuk menciptakan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Stasiun setujui. Anggaran harus dikomunikasikan kepada penyedia dan karyawan yang kinerja dikendalikan. Dan yang terakhir, mengendalikan biaya yang menentukan bidang masalah dalam organisasi. Pembahasan yang selanjutnya mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Aktivitas sementara adik dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dari penyusunan anggaran ini. Yang kemudian, jika dengan struktur organisasi atau gaya kepemimpinan, maka manajer tingkat bawah dan karyawan sebaiknya diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penetapan tujuan, sehingga mereka akan lebih mungkin menerima tujuan yang telah diformulasikan. Tujuan realistis yang ditetapkan melalui partisipasi yang berarti akan mempengaruhi tingkat aspirasi manajer dan karyawan yang menguntungkan. Kemudian terdapat tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dan organisasi. Dalam organisasi, hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Kemudian pada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dan dalam sistem pengendalian, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Manajemen berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasi. Pada bagian ini dibahas mengenai siapa yang sebaiknya memberikan input untuk pengambilan keputusan dalam tahap perencanaan, menyetujui rencana tersebut, mengimplementasikan anggaran, dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan kinerja, mengevaluasi varians, dan bertanggung jawab untuk menyarankan tindakan perbaikan dengan segera. Kemudian pada konsep-konsep keperilakuan yang relevan, yang pertama ada tahap tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi yang dominan yang secara kolektif mempunyai pengendalian yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen ke arah tertentu atau untuk menahan dari yang lain. Kemudian ada keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan yang akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Artinya, jika tujuan organisasi ingin dicapai, maka tujuan pribadi atau kebutuhan pribadi karyawan dalam suatu organisasi harus diberikan untuk membuat karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya dengan pemberian bonus jika target organisasi tercapai dan pemberian reward. Partisipasi adalah suatu proses pengembalian keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak, di mana keputusan itu akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi telah menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, di mana dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama di antara manajer dan karyawan. Manfaat partisipasi meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen, meningkatkan rasa kesatuan kelompok, meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dan penetapan tujuan, menurunkan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan.
Batasan dan permasalahan partisipasi. Proses partisipasi memberikan kekuasaan pada manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Contoh, para manajer bisa memasukkan slot organisasional ke dalam anggaran mereka. Manajer menciptakan slot dengan mengestimasi pendapatan lebih rendah, sedangkan biaya diestimasi lebih tinggi. Intinya adalah anggaran yang terlalu ketat atau terlalu longgar atau disusun dengan slot yang berlebihan atau tidak slot sama sekali dapat menciptakan tanggapan keberlakuan yang berlawanan dengan kepentingan. Mungkin cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih.